Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita berjumpa pada kesempatan saat ini untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga berkat-berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu mari bersama sebelum kita memulai aktivitas kita menaikkan syukur kepada Allah dan bersama-sama kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi ini, ketika Engkau masih memperkenankan kami untuk bangun dengan kondisi yang sehat. Ya Allah, kami akan memulai kehidupan kami di hari ini. Kami bersama menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga boleh melakukannya. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman pagi ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 58. Lukas 1 ayat 58 demikian. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Adapun renungan pagi ini, judulnya Turut Berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan demikian. Bahagia ketika orang lain susah, tetapi susah ketika orang lain bahagia. Ya, ini memang hanya sebuah ungkapan dan mungkin kita bisa menyangkalnya. Gak se-ekstrim itu juga, Pak. Atau itu kan ungkapan hanya di atas kertas. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, ungkapan tadi setidaknya mengingatkan kita. Karena seringkali dalam diri kita, manusia, karena dikuasai oleh keinginan, ambisi, seringkali tidak sadar ungkapan tadi sesungguhnya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa senang, kita merasa bahagia ketika melihat orang lain mengalami kesusahan. Tetapi justru merasa susah, merasa sedih ketika tetangga kita, ketika orang lain di sekitar kita menerima atau merasakan kebahagiaan. Ya, karena hati kita dikuasai oleh iri, dengki, ambisi, dan mungkin juga keserakahan. Meskipun kita masing-masing dari kecil mungkin sudah diajari untuk bersikap simpati, bahkan empati kepada orang lain. Ketika orang lain bersedih, ya kita ikut turut berduka cita, mendukung dalam duka cita mereka supaya mereka dikuatkan. Atau ketika orang lain sedang menerima anugerah, sebuah penghargaan, sebuah kebahagiaan, kita pun turut berbahagia. Misalnya mereka yang sedang menikah, kita datang dan menyampaikan turut berbahagia kepada mereka. Kita tahu itu. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh melakukan itu semua? Apakah semua itu kita lakukan didasari dengan hati yang memang sungguh-sungguh? Ketika ada teman berduka, ya kita sungguh-sungguh ikut merasakan duka cita mereka, berempati kepada mereka. Dan ketika ada saudara yang atau orang lain yang berbahagia, kita sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan mereka juga. Firman Tuhan pagi ini bagian dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, sebuah sukacita yang dirasakan oleh keluarga Zakaria. Karena apa? Mereka sudah sangat sepuh, sangat tua. Hitungan manusia, mereka tidak akan mungkin lagi bisa memiliki keturunan. Tetapi luar biasa karena kuasa Allah, kasih Allah, Elizabeth yang sudah tua dan dinyatakan mandul, ternyata bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan tetangga sekitar mereka yang merasakan hal ini sungguh
ikut berbahagia, ikut bersuka cita. Mereka ikut merasakan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup Zakaria dan Elisabet. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain? Bisa bersungguh-sungguh. Orang yang bisa turut merasakan kebahagiaan orang lain, syaratnya adalah memiliki kasih yang berlimpah di dalam hatinya. Hati yang penuh dengan kasih akan membuat orang yang pertama rela, memiliki kerelaan melihat temannya, saudaranya, atau orang lain di sekitarnya merasakan kebahagiaan. Dan kerelaan ini kemudian disusul dengan ketulusan ketika mengungkapkan perasaan atau dukungan, ikut berbahagia atas kebahagiaan mereka. Hati yang penuh kasih mendorong orang untuk rela dan tulus. Inilah juga yang terjadi dalam peristiwa Natal. Bagaimana seorang yang punya kuasa, pribadi yang punya kuasa, Allah sendiri, berkenan datang ke dunia menjadi manusia yang tentu saja karena kemanusiaannya dia menjadi lemah. Bahkan dalam teks Alkitab disebutkan menjadi hamba yang menderita. Semua itu dilakukan atau bisa terjadi karena apa? Allah sungguh-sungguh memiliki belas kasih kepada manusia. Sebagaimana yang Tuhan lakukan dalam keluarga Zakaria dan Elisabet. Karena kasihnya, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Elisabet yang mandul bisa mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Itu juga yang terjadi karena kasihnya yang luar biasa. Maka Tuhan rela datang ke dunia dalam diri manusia, wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kehadirannya ke dunia dalam rangka mewujudkan karya penyelamatan bagi manusia. Dan itu dilakukan oleh Yesus dilandasi dengan ketulusan yang luar biasa. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk manusia yang dikasihi. Tuhan yang penuh dengan belas kasih rela datang ke dunia dan mewujudkan karya penyelamatan meskipun harus melalui jalan salib dengan kasih yang tulus. Mari kita belajar untuk turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Syaratnya kita penuhi hati kita dengan belas kasih sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kita, dan kita sambut Natal dengan sukacita bersama-sama. Tuhan memberkati. Amin.